Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mengobrol dengan seorang pakar hukum yang sudah sangat senior. Namanya Pak Andi Syahputra, ya Bang? Ya, Assalamualaikum, Mas. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang sangat hangat di Indonesia saat ini tentang Paroki Gerung. Dalam sebuah acara buruh di Bekasi tanggal 29 Juli yang lalu, beliau sempat melontarkan sebuah statement yang akhirnya menjadi sebuah kontroversi. Karena dalam statementnya itu beliau mengatakan, menyebut-nyebut istilah bajingan yang tolol yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Karena pernyataan itu, beliau kemudian juga nggak hanya dilaporkan ke polisi, tetapi juga pada tanggal 3 Agustus kemarin dilaporkan oleh seorang pengacara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum. Sekarang kita tanya pendapatnya Bang Andi ini terkait dengan laporan itu. Bang, kalau menurut Abang, laporan dari pengacara itu terhadap Pak Rocky Gerung bagaimana betul Bang? Ya, menurut hemat saya, pelaporan atau pengajuan gugatan perdata yang dilakukan oleh rekan David Tobing kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sah-sah saja. Ya, sebagai warga negara, dia mempunyai hak kewarganegaraannya untuk melakukan gugatan yang atas statement atau pernyataan Rocky Gerung yang dianggap itu satu penghinaan. Nah, gugatan itu memang disampaikan juga merupakan kewajiban daripada pengadilan untuk menindaklanjutinya. Ya, itu akan dilakukan persidangan. Hanya saja nanti majelis hakim yang terhormat, yang mulia, itu yang akan menentukan baik pada konten atau materi gugatannya, ya, termasuk juga pada petitum, termasuk juga ya apa yang menjadi pertimbang-timbangan pada gugatannya. Bang, pernyataan Pak Rocky Gerung itu kan ditujukan kepada Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi sendiri dalam sebuah statementnya beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa dia menganggap bahwa itu hal yang kecil. Dan dia bilang dia akan fokus kerja. Dengan kata lain, kemungkinan beliau juga tidak akan mempersoalkan itu. Nah, terkait dengan laporan si pengacara tersebut, David ya, Abang melihatnya dia punya legal standing atau tidak ya? Sebenarnya kalau dia mengatasnamakan presiden, jelas tidak punya legal standing. Maka itu kalau misalnya pada unsur penghinaan yang dimaksud, itu lebih tepat kepada perbuatan pidana. Maka itu rekan David itu dia ya mengajukan gugatan bukan kepada ranah pidana, tetapi kepada perdata. Nah, dalam perdata itulah dia mengatasnamakan ya sebagai warga negara Indonesia, ya yang punya ketersinggungan atas pernyataan ya presidennya, ya merasa dihina. Betul. Nah, jadi kalau di ranah pidana, ya gugatan pidana itu dengan serta-merta ya belum kepada tahapan persidangan saja, ya penyidik yang membuat laporan, yang menerima laporan, penyidik polisi itu sudah bisa mengesampingkan atau menolak laporan ya yang diajukan di dalam ranah penyelidikan. Nah, itu saja ya sudah satu hal yang sebenarnya juga menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan kalau misalnya tindak lanjut, karena dalam hal hak dan kedudukan apa ya atau legal standing seperti apa, rekan David itu melakukan gugatan. Itu kalau misalnya di ranah pidana, jadi harus ada kuasa, ya, atau
ada suatu penunjukan ya dia bahwa memang benar secara sah, secara hukum adalah kuasa daripada presiden. Ya, itu kalau di pidana, kalau di ranah Kalau di perdata, ranah perdata ya bisa saja misalnya sebagai warga negara merasa tersinggung bisa saja. Tapi kan nanti juga dilihat dari ininya dalam rangka apa dia merasa tersinggung. Apakah karena ucapan-ucapan itu juga dirinya ya tersinggung. Nah, sementara objek daripada pernyataan Rocky itu sendiri, yaitu presiden ya, RI itu sudah menjawab bahwa itu hal kecil. Nah, hal kecil artinya Presiden Jokowi ya, tidak menaruh minat ya untuk ikut ya meramaikan. Maka itu dia bilang lebih baik kerja. Nah, orang yang punya sikap untuk lebih baik kerja artinya yang untuk ngapain sih ngurus yang begitu-gitu? Betul. Lebih baik hal yang produktif. Betul. Nah, betul. kalau kita ya tanyakan kepada Presiden Jokowi pasti bilang enggak, saya nggak tersinggung kok, itu masalah kecil, ngapain tersinggungin? Bang, jadi kalau dengan adanya gugatan dari Pak David Tobing itu ya terhadap Rocky Gerung, kira-kira nanti putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selatan gimana? Apakah mungkin nerima atau sebaliknya nanti dia? Ya, kita lihat daripada petitumnya, ya petitum yang diajukan. Ya, kalau saya baca sekilas daripada wartaan media bahwa dimohonkan kepada majelis untuk Rocky Gerung itu tidak lagi diizinkan ya untuk berceramah, ya untuk melakukan berbicara di depan publik ya, di depan publik. Itu di petitumnya ya, maupun di petitumnya. Petitumnya, oke. Nah, sementara kan memang itu kan yang petitum yang bersifat material kerugiannya. Nah, tetapi juga apakah memang ya mesti diuji? Ya, pengujiannya apakah memang ya Rocky Gerung itu meresahkan? Nah, kalau kita juga merasakan itu kan gampang kalau kita lihat adalah pendukung-pendukungnya. Nah, pendukung-pendukung Jokowi yang mengatasnamakan pendukung, termasuk mungkin juga rekan David Tobing, ya dia bilang merasa terhina, dia sendiri terhina. Nah, kan presidennya Jokowi sendiri yang tadi seperti saya katakan, dia sudah tidak merasa terhina, maka itu masalah kecil. Nah, dengan sendirinya ya pendukung-pendukungnya ini harus melihat ya jangan membuat kegaduhan. Yang membuat gaduh siapa? Bisa saja misalnya ya Presiden ya Jokowi itu melaporkan, tentu akan membuat gaduh. Betul. Gaduh pertama adalah pewartaan dari media-media. Terus yang kedua nanti pada saat persidangan akan banyak berbondong-bondong ya simpatisan atau pendukung, termasuk yang pro dan kontra. Sebagaimana waktu itu ya pengadilan Ahok. Ya, betul. Energi bangsa itu tercurah di situ. Betul. Nah, inilah yang dihindarkan oleh presiden. Nah, maka itu ya pendukung-pendukung ini kalau maknai ya statement atau pernyataan presiden bahwa dia itu hal kecil, itu harus dimaknai bahwa tidak ada masalah sebenarnya. Jangan membuat gaduh. Ini kan buat gaduh. Di mana bikin, di mana bikin, di mana bikin. Itu. Bang, pertama kenapa sih ya pendukung Pak Jokowi itu sangat reaktif dalam kasus ini, sementara Pak Jokowi sendiri santai gitu? Pertama kenapa sih sebetulnya? Ya karena mereka tuh ya berperan ya, di balik satu organ yang bernama relawan. Relawan ini kan dibentuk ya dalam rangka mempersiapkan satu pemilihan raya atau pemilu pilpres pada saat itu. Nah, maka itulah dibentuk relawan. Nah, relawan itu ada organ yang mandiri di luar daripada struktur parpol. Karena parpol itu kan terkotak-kotak. Nah, mungkin masyarakat ya lebih enjoy, lebih enak kalau memang tidak memilih melalui jalur
parpol, tapi jalur yang ini relawan. Terus yang kedua, relawan itu lebih fleksibel. Dia melakukan penetrasi, melakukan kerja-kerja senyap ya, ke basis-basis elektoral. Nah, terus yang ketiga yang namanya relawan itu bekerja dengan penuh ketulusan, keikhlasan. Bahkan juga dia harus juga banyak hal namanya volunteer, ya, itu memakai sumber daya yang ada pada dirinya, baik itu sumber daya uang, ya, tenaga, pikiran, atau waktu. Nah, yang keempat, setelah misalnya pilpres itu selesai, ya, sejatinya ya organ-organ rawan itu melebur kembali lagi ke masyarakat. Pilpres 2019 ya? Iya, 2019. Oke. Ya, itu melebur kembali lagi ke masyarakat, menjadi masyarakat biasa. Kalaupun mau ya dilembagakan, ya itu dalam bentuk ya mendaftarkan, membentuk ormas, organisasi dan ormas, mendaftarkan kepada Kemendagri, terus statutanya didaftarkan ke Menkumham. Nah, jadi terlembaga. Nah, tetapi kalau misalnya tidak terlembaga, dia melebur. Tidak ada lagi relawan-relawan. Nah, karena ini tidak melebur, maka itu ya mereka tetap ya agak kebingungan dengan mengistilahkan dia mau menjaga marwah daripada presiden, karena dialah yang ikut memenangkan, punya andil. Oke. Nah, yang sangat juga ironi, ya, Presiden Jokowi juga membiarkan, bahkan menternakan ini relawan. Semestinya ya Jokowi mengatakan sudah selesai. Harusnya ya selesai, sudah mengembalikan ini, tidak menternakan. Menternakan dalam maksudnya itu adalah ya beberapa ini dibudidayakan, ya dalam bentuk buzzer-buzzer. Buzzer dalam pengertian ya yang tadi itu, ya dalam rangka untuk mengamankan kebijakan, melindungi Pak Jokowi lah ya. Nah, buzzer ini kan dibayar, dibayar dengan kerja-kerja bagaimana menyemarakan ya medsos, terutama yang mengkanter ya netizen yang kontra kepada kebijakan pemerintah, mobil khusus kepada Jokowi. Nah, mereka itulah. Nah, terus dalam satu skup yang realitasnya itu kan di dunia maya. Betul. Ya, yaitu seperti yang sekarang ini. Ya, mereka mengelompok, melaporkan, bahkan juga melakukan ancaman akan memberikan persekusi. Nah, ini kan sebenarnya cara-cara yang tidak demokratis. Iya, betul. Bang, sebetulnya kan dari statement Pak Rocky Gerung itu ada dua hal yang penting sebetulnya, yang dua-duanya kontroversial, IKN dan juga pertemuan Pak Jokowi dengan Presiden Cina Xi Jinping. Nah, dua persoalan ini kan bukan hanya mendapat kritik masyarakat, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, menurut Abang, kenapa sih relawan Jokowi itu hanya melihat masalah pernyataan Pak Rocky Gerung yang ada kata bajingan tololnya, bukan substansi masalahnya? Menurut Abang sebetulnya persoalannya di mana itu? Ya, begitulah kalau sudah ya loyalitas yang tidak berbasis kepada nalar sehat. Tidak berbasis nalar sehat, melihat bahwa Jokowi adalah segala-galanya dan tidak salah apapun misalnya. Dia kayak mendewakan itu sebetulnya ya. Kebijakan yang sebenarnya bukan pro rakyat, ya, itu justru dianggap sebagai kebijakan yang dalam rangka untuk membangun Indonesia ke depan. Padahal kalau kita lihat misalnya ya IKN yang kemarin itu, ya kunjungan ke negeri Tiongkok, ya itu jelas yang baru kali ini sejak Indonesia merdeka, ya ada konsensi yang lebih daripada 1 abad, bahkan mendekati 2 abad. Masalah tanah ya. Tanah. Hektar ya. Hektar. Nah, sementara juga ya
masyarakat adat yang mempunyai tanah di sana itu dihambat kepemilikannya, ya, status daripada tanah itu dihambat, sehingga ini ya menimbulkan disparitas sosial terjadi. Nah, ini yang semacam ini tidak dilihat oleh relawan tadi, atau mungkin nggak dipahami kali ya. Mereka memahami, tetapi sekali lagi karena ini diternakan, terus ada profit motif di situ. Nah, bahwa misalnya ini ya dia ya mungkin nggak dapat bulanan, nggak dapat harian, atau nggak dapat prestasi untuk melakukan satu counter attack ya terhadap yang kontra kepada kebijakan pemerintah. Bang, kalau seandainya gitu ya, pengadilan mengabulkan gugatan David atau misalnya menolak, menurut abang apa yang akan terjadi konsekuensinya itu? Ya kalau misalnya yang mengabulkan, Rocky Gerung itu diputus, ya divonis tidak boleh melakukan, berarti dia melalui pengadilan, ya hak-hak, ya berserikat, hak-hak mengungkapkan pendapat sebagai warga negara yang sah sesuai dengan pasal 28 dan ayat huruf E, ya, kemerdekaan berserikat, memberikan pendapat di muka umum, itu sebenarnya juga sudah menyalahi, karena untuk menghinakan perasa pasal 28 itu mencabut itu bukan kewenangan pengadilan sebenarnya, karena undang-undang KUHP misalnya KUHP Perdata di atas secara hierarki, ya, hierarki hukum itu perundang-undangan itu kan yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar 1945. Betul, artinya putusan pengadilan harus mengacu ke situ juga. Maka itu kalau misalnya men-challenge, ya misalnya ada undang-undang, ya ada warga masyarakat terhadap undang-undang, misalnya undang-undang Minerba, ya dia merasakan ya hak daripada warga negara, hak konstitusinya terlanggar. Nah, dia harus men-challenge ke MK. Harus men-challenge ke MK. Nah, jadi kalau hemat saya, ya kalau misalnya majelis hakim memutus itu, ini melampaui kewenangannya. Karena kewenangannya adalah ya berdasarkan pasal 1365 KUHP Perdata. Nah, sementara ya Rocky Gerung itu dijamin hak berserikat mendengar pendapatnya sesuai dengan konstitusi. Nah, ini juga aneh nanti, ya akan putusannya menjadi aneh. Nah, kalau misalnya putusan semacam ini, tentu masyarakat akan menilai, publik akan menilai bahwa terjadi satu diskriminasi hukum, atau hakim memihak. Ya kan harusnya hakim itu imparsial, tidak memihak. Betul. Ya, nah itu kita belum menelaah ya tentang frasa daripada bajingan tolol. Nah itu tadi. Nah yang kedua, kalau seandainya ditolak, ya memang kalau hemat saya melihat ada kecenderungan untuk menolak itu. Karena nggak ada legal standing ya? Ya, legal standing, terus kewenangannya, terus pas itu apakah memang seorang David yang mengatakan itu terhina, dia terhina, ya bagaimana yang lain? Betul. Kecuali kalau memang ya secara komunal, ya misalnya masyarakat adat, ya mengajukan gugatan, terus masyarakat adat dalam satu gugatan, ya Kalimantan ini segala macam. Nah itu, jadi unsur subjektif di dalam hukum itu sebenarnya dikesampingkan, karena yang diutamakan di dalam hukum adalah ya keadilan, ya keadilan komunitas, ya keadilan seluruh ya warga negara. Nah, naif kalau misalnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili itu memenangkan itu. Iya, oke. Nah, teman-teman, itulah pendapat dari Bang Andi Syahputra. Jadi David ketika dia mengajukan gugatan ke pengadilan itu sebetulnya nggak punya legal standing ya Bang ya, sehingga kalau hukum dijalankan secara fair,
pengadilan seharusnya dapat menolak gugatan itu, begitu ya Bang ya? Iya. Ya. Nah, semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi dalam dialog yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mas Andi. Makasih. Ya.